Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramanallah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan syukur kita semata untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya materi pertama yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini, mengenal apa itu as-sunnah, menjelaskan apa itu sunnatul rasul. Itulah al-islamu Islam. Buku karya tulis al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, masuk pada poin yang ke-87 tentang pasar kaum muslimin. Mu'allif penyusun buku rahimahullah ta'ala menjelaskan, wa'lam, dan ketahuilah, kita diimbau untuk tahu, an-nasyira'a, sesungguhnya pembelian, wal bai'a, dan penjualan. Kalau disebutkan hanya menggunakan kata bai, jamaknya buyu, maknanya bisa menjual, bisa membeli. Ketika dilengkapi syira' wal bai', maka makna bai' lebih spesial kepada makna menjual, syira' lebih spesial kepada makna membeli. Dan dua kata ini masing-masing ada di dalam Al-Quran. Dan ada kata yang ketiga dengan nama tijarah. Kata tijarah misalnya Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kalian saya tunjukkan kepada transaksi jual beli yang menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Berarti kaum muslimin dibimbing kepada transaksi jual beli yang menjanjikan. Untuknya iman pada Allah, iman pada Rasulnya, berjihad dengan modal harta dan dirinya.
Kemudian pembelinya adalah Allah. Sebagaimana menyebutkan innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari dagangnya orang beriman. Yang menjajakan dagangannya ada iman, ada jihad dengan modal semua yang dibutuhkan. Keuntungan yang Allah berikan apa ketika Allah sebagai pembeli? Allah menjelaskan bi anna lahumul jannah. Allah memberikan keuntungan kepada para dagang dengan keuntungan surga. Di situ Allah menggunakan bahasa innallaha ashtara, Allah membeli. Tentunya sesuai keagungannya. Kemudian Allah juga menggunakan bahasa baik. Misalnya telah terbaca di bagian-bagian akhir dari surah Jumu'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharu al-bai'. Ketika Jumatan, muadzin telah mengumandangkan panggilan dengan adzannya. Fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah menuju kepada panggilan Allah, wazaru al-bai', tinggalkan jual beli dan semua kegiatan yang lain. Semua aneka ragam kegiatan menyebabkan orang yang wajib Jumatan akhirnya terhalang kegiatan di kala itu hukumnya haram. Semua jenis kegiatan yang menjadi penghalang orang yang punya kewajiban datang ke Jumatan, wajib Jumatan, kenapa enggak berangkat? Ada kesibukan. Kesibukannya itu haram dikerjakan. Entah penjual, entah pembeli, atau kegiatan yang lain. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hatinya kecantol nek masjid, manutun fil masajid. Yaitu Allah sebutkan fihi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, atau kama qala ta'ala. Di masjid itu, di sana ada orang-orang yang tulus menghamba kepada Allah. Ya, mereka tidak terlalaikan oleh jual belinya, menggunakan bahasa bai'un wala tijarah. Kata bai', kata tijarah disebutkan pada satu ayat. Kemudian kesimpulan global, dagang ada penjual pembeli. Salah satu cara Allah memberi pencukupan kepada kebutuhan hamba-hambanya. A punya A, B punya B, A butuh B, B butuh A, ijol-ijolan. Nah, itu namanya transaksi jual beli. Itu cara sosial yang Allah bikin untuk memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Kemudian karena masing-masing orang ketika bersosial, serawung hidup bareng, itu berpotensi egois. Masing-masing ngepeni awake dhewe. Yang berpotensi zalim. Banyak yang tidak peduli halal atau haram, yang penting badi. Maka Allah membuat peraturan
mana cara jual beli yang boleh, mana yang tidak boleh, mana juga dagangan yang boleh diperjualbelikan, dan mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mereka penjual pembeli ketemu di sebuah tempat, itu namanya pasar. Dan kaum muslimin ketika berangkat ke pasar, karena di sana berkumpul macam-macam orang karakternya, apik dan tidak apik ada semuanya. Maka untuk terlindunginya, maka di sana juga ada doa semoga Allah menjaganya. Makanya sejak dari rumah keluar sudah berdoa dengan Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Termasuk doa masuk pasar pun juga di sana ada bimbingannya. Semisal Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla azila wa azala atlama au lama ajala atau yujala alayya, atau bahasa-bahasa yang lain dari aneka ragam doa-doa yang ada. Ketika sebuah pasar itu memang sudah dikenal dengan pasarnya kaum muslimin, prinsipnya orang yang masuk itu halal. Sebuah pasar ketika penduduk lingkungan itu beragama Islam dikenal dengan nama pasar kaum muslimin. Apa yang dimaksud dengan pasar kaum muslimin? Pasar yang kaum muslimin biasa bertransaksi di situ. Kesan global adalah halal. Kenapa? Karena kaum muslimin dikenal punya etika, punya adab, tahu peraturan. Makanya semisal Umar bin Khattab berpesan, siapa yang tidak tahu kepada syariat agama ini jangan masuk ke pasarku. Ini memberitahu kepada kita kaum muslimin harus tahu seluk-beluk di dalam bertijarah, berdagang, entah penjual maupun pembeli, sehingga transaksinya tidak salah, entah cara bertransaksi atau benda-benda yang ditransaksikan. Kita ulang, wa'lam dan ketahuilah an-nasyirah sesungguhnya pembelian wal bai'a dan penjualan, yaitu mabi'a apa yang diperjualbelikan fi aswaqil muslimin di pasarnya kaum muslimin itu halalun halal. Mabi'a apa yang diperjualbelikan ala hukmil kitabi wal islam was sunnah, yang diperjualbelikan itu mengikuti peraturan hukum dari kitab Allah, dari Islam, dari sunnah. Berarti para pelaku pasar harus tahu bagaimana ketetapan Allah, Rasul, Islam tentang masalah transaksi jual beli. Min ghairi ayat khulahu, tidak boleh masuk ke pasar itu taghyirun sesuatu yang merubah ketetapan Al-Quran, ketetapan Islam, ketetapan As-Sunnah. Audulmun, tidak boleh masuk ke pasar itu kedzaliman. Makanya semua itu harus tahu. Aujurun, atau kecurangan, makanya itu harus jujur. Al-khilafun, atau perbuatan yang menyelisihi dari Quran terhadap Quran. Al-khilafun, atau perbuatan yang menyelisihi lil ilmi terhadap ilmu. Makanya di dalam kitab fikih, apa itu fikih? Pemahaman dalil membimbing perilaku. Apa fikih? Memahami dalil sebagai pembimbingan perilaku, entah membimbing peribadatan, cara bersuci, cara sholat, cara ngurus jenazah, cara puasa, cara haji, cara nikah, cara mengelola nafkah. Termasuk di buku ini nanti setelah selesai Kitabul Hajj, tersusul Kitabun Nikah, tersusul bab masalah nafaqat, nanti akan masuk berikutnya Kitabul Buyuk.
Nah, di situ nanti akan kita ketahui transaksi seperti apa yang tidak diperbolehkan dan dagangan apa yang tidak boleh untuk diperjualbelikan. Nah, begitu. Itu harus diketahui. Sehingga ketika semuanya tahu lalu masuk pasar, cara bertransaksinya benar, benda yang ditransaksikan juga halal, maka muslim ketika masuk pasar untuk jual atau beli, maka apa yang diperdagangkan di pasarnya kaum muslimin hukumnya adalah halal. Nah, supaya tahu bila terjadi penyimpangan, makanya orang harus tahu seluk-beluknya. Nah, sekarang kita rangkumkan dulu. Ada 2 poin rangkuman kita berkaitan masalah urusan pasar kaum muslimin ini. Yang pertama, mengenal transaksi yang haram. Yang pertama, transaksi gharar, yaitu transaksi spekulasi, transaksi yang mengandung unsur kerugian. Apa saja contohnya? Yaitu model transaksi saling sentuh. Jadi A punya dagangan, andaikan baju itu ada ukurannya S apa, L apa, XL atau XL double atau double berapa, itu sudah ada grup-grup ukurannya, misalnya grup bahannya kaos upamanya. Yang satu punya dagangan serupa tapi grupnya kain katun upamanya, juga ada ukurannya S atau M atau L atau XL atau macam-macam. Itu ternyata untuk tukar menukar, misalnya S dengan S, itu masing-masing itu memiliki alat lempar, sini melempar sana, sana melempar sini. Benda yang kena lemparan itu yang menjadi barang yang ditukar tanpa dicek cocok apa tidak cocok. Kena lemparanmu ya kui, itu termasuk tidak boleh, itu spekulasi. Karena di situ khiyar memilihnya tidak ada. Atau mungkin juga caranya saling sentuh. Saya punya benda ukuran S, saya ijolkan dengan S yang kesentuh tanpa dicek, yang kesentuh tangan, itulah yang butuh dijadikan transaksi sah. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena belum dicek cocok tidak cocoknya. Demikian juga jual beli model kandungannya kandungan, khabalu khabalah, itu juga model transaksi yang nggak boleh. Artinya orang itu mau membeli kambing, transaksinya sekarang, tetapi ngenteni kambing yang bunting ini melahirkan, nanti ketika sudah gede dan bunting, anaknya nanti akan dibayarkan. Tapi transaksinya saiki, barangnya diwenehi sup, itu juga gharar. Ya lek wedhus lahir cocok kriteria ora cocok. Panos yang berpotensi gedene kunting, padahal yang dicari itu adalah unggulan. Nah, itu juga nggak boleh. Demikian juga transaksi pembuntingan. Sekali pembuntingan bayar semini, itu tuh dadi apa ndak, bunting apa juga ndak ngerti. Pokok wes dibuntingkan, sekali pembuntingan dengan manual atau alat, bayar sekian tanpa ada jaminan bunting atau tidak bunting, itu juga nggak boleh. Itu termasuk jenis gharar, mengandung spekulasi, unsur ruginya itu besar. Itu contoh-contoh gharar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan masih misterius, juga nggak boleh. Lalu transaksi yang ketiga nggak boleh, barang yang dijual belum dimiliki. Sentok dulu wae sapa? Barang endi, belum jadi miliknya, tidak boleh. Termasuk yang keempat, transaksi nggak boleh adalah merebut transaksi orang lain. A, B, pitung, C, nonyol masuk.
Kemudian yang 05 transaksi model inah juga nggak boleh. Inah itu apa? A, B transaksi harganya 15 juta umpamanya, bayare ngangsur, belum lunas, ternyata dibeli satunya dengan 10 juta cash. Sama, nggak boleh seperti itu namanya inah. Demikian juga yang keenam model leasing. A, B transaksi melibatkan C sebagai otoritas jasa keuangan umpamanya. C sing bayari. Akhirnya B tidak bayar kepada A tapi bayar kepada C. Karena C itu sudah bayari, lalu pembelinya enggak kepada A tapi kepada C, bayari 10 juta, tapi nanti ketika B ngangsur totalnya 15 juta. Itu ada unsur riba, nggak boleh. Demikian juga jual beli muawamah tahunan, itu yang ketujuh. Jadi orang itu punya kebun, biasanya bagus, maka itu ditransaksikan. Kebunku selama setahun kamu bayar sekian. Hari itu belum berbuah, bayarnya sudah, nanti berbuah apa enggak embuh. Itu juga tidak boleh, itu juga mengandung gharar, transaksi. Demikian juga yang ke-8 pinjaman dan dagangan. Aku silono duit semene, sok dagang aku sing nuku awakmu luwih murah. Itu juga tidak boleh. Kemudian yang ke-9 tukar menukar bahan makan tetapi bendanya belum ada. Beras yang ini sudah ada, ijolona beras anu, tapi beras penggantinya belum ada, itu juga nggak boleh. Kemudian tukar menukar hewan yang ke-10, hewan yang satu sudah ada, hewan satunya juga belum ada, ini juga nggak boleh. Lalu yang ke-11 rotab dengan tamr. Rotab itu korma di pohon, tamr itu korma dipetik kering. Di pohon belum tahu ukurannya, yang kering sudah tahu. Itu juga enggak diperbolehkan. Kemudian yang ke-12 tanaman yang ada di sawah dengan tanaman yang sudah terpanen. Ini juga enggak diperbolehkan. Jagungmu di sawah itu nanti saya kijoli dengan jagung pipil sekian, tidak boleh. Lalu yang ke-13 model maklaran. Orang menjual yang bukan miliknya dan nggak dapat kewenangan. Yang ke-14 ada pedagang masuk langsung disambut dijualkan dengan janji lebih tinggi harganya. Ini juga nggak diperbolehkan. Itu macam-macam transaksi yang haram. Makanya kaum muslimin ketika masuk pasar tahu macam-macam transaksi yang haram, sehingga apa yang ada pada pasar itu nanti transaksinya benar. Itu tadi yang pertama kita mengenal rangkuman sekilas jenis-jenis transaksi yang haram. Sekarang kita akan mengenal barang-barang yang haram untuk ditransaksikan. Atau khamr dan barang-barang yang mengandung khamr yang lain, entah diminum, dihisap, dioleskan, dipilkan, ujungnya itu adalah mengandung unsur khamr, nggak boleh. Yang kedua pemasok khamr, pemasok ke pabrik khamr, itu juga nggak boleh. Nandur anggur memang tujuannya sebagai pemasok pabrik khamr, itu juga nggak boleh. Itu nomor 2. Yang ketiga yang diperdagangkan alat musik dan alat nyanyian juga nggak boleh. Memang benda itu spesial untuk musik dan nyanyi, bukan benda umum yang fungsinya terserah pengguna, bukan, tetapi memang itu sebagai benda spesial untuk kepentingan musik dan nyanyi. Kayak jualan mic boleh, kenapa? Mic itu umum, tapi gitar jelas khusus.
Lalu yang keempat, yang diperdagangkan bangkai babi, patung, makhluk bernyawa. Itu macam-macam barang. Yang kelima, darah, bakulan getih, dikenal didih, kambing disembelih, ditampung, ketika sudah membeku, dipotongnya, digoreng, disuguhni, itu sering dijumpai. Termasuk yang keenam, yang ditransaksikan adalah kucing, anjing, yang ketujuh anjing. Yang kedelapan, gambar makhluk bernyawa yang tidak mendesak, itu juga nggak diperbolehkan. Yang termasuk sebelumnya tadi yang ketiga, alat musik dan nyanyian, termasuk seputar tahun baru, bakulan trompet, ada bakulan trompet, itu nggak boleh itu. Itu sampai dipikul ke sana kemari, itu kan banyak kan dijumpai. Engko bengi tahun baru, oh bakulan trompet wakeh. Lalu berikutnya yang juga nggak boleh adalah jual beli model ngiju. Ngiju itu andaikan jeruk sak gede-gede neker, cek pentil sak neker sudah ditransaksikan jeruk, diperkirakan dapat sekian, bayar sekian, itu juga nggak boleh. Kenapa? Besok gede apa enggak, rontok apa kan nggak ngerti kan, nggak boleh itu. Kemudian yang ke-10, barang yang amannya spekulasi. Ini menunjukkan barangnya itu belum ada. Nanti apabila tiba hari H datangnya barang gimana? Spekulasi juga nggak boleh. Lalu yang ke-11, nggak boleh ditransaksikan juga adalah barang yang haram untuk dikonsumsi. Maka apabila nama bendanya haram dikonsumsi, ya diperjualbelikan, ya tidak boleh untuk kepentingan konsumsi itu. Oh nggak boleh dikonsumsi, kok kamu jual belikan untuk dikonsumsi, terus gimana? Kemudian ke-12, dagangan memang sebagai pendukung kemaksiatan. Apa? Dagangan pendukung kemaksiatan. Ya, kemaksiatan ada masyarakat apa, kemudian orang memberikan fasilitas diperjualbelikan, itu jelas juga nggak diperbolehkan. Itu tadi kita mengenal ringkas rangkuman tentang barang-barang yang nggak diperjualbelikan, bersama dalilnya nanti bisa dibaca pada Kitabul Buyuk. Kemudian yang ketiga, penting dari itu semuanya harus mengetahui tentang syarat-syarat jual beli. Penjualnya tahu, pembelinya tahu. Apa syarat-syarat jual beli? 1, jelas pedagangnya. 2, jelas pembelinya. Ada pedagang, penjual, pembeli. Yang kedua, ada barangnya. Dan itu milik sendiri atau punya kewenangan. Syarat kedua, ketiga ya, 1 penjual, 2 pembeli, 3 enek barangnya. Milik penjual atau penjual punya kewenangan nggak masalah. Lalu yang keempat, ada hak khiyar, memilih. Lalu yang kelima, terbuka, jujur, tidak boleh menyembunyikan cacat. Yang kelima, terbuka, jujur, tidak boleh menyembunyikan cacat. Lalu yang keenam, silahkan tawar menawar.
Lalu yang ketujuh, boleh jadi atau boleh gagal. Secara umum selagi belum berpisah atau kecuali ada perjanjian. Nah, itu diantara syarat-syarat jual beli. Makanya kaum muslimin harus tahu, sehingga ketika sudah tahu dia tuh masuk pada pasar kaum muslimin, nah transaksinya halal. Terus sekilas gambarnya seperti itu tentang masalah urusan jual beli. Itu rangkuman saja, lebih luas nanti akan ada kitabul buyu. Mari pertama kita anggap cukup ditanggapi, sebelum masuk yang kedua silahkan. Ya. Masuk kaidah umum, la dharara wala dirara. Tidak boleh menimbulkan mudarat sengaja maupun tidak sengaja. Maka benda ketika sudah ada ketetapannya mudarat, maka dilarang untuk diperjualbelikan. Kaidahnya umum begitu. Mana kaidahnya? La dharara wala dirara. Tidak boleh menimbulkan mudarat sengaja maupun tidak sengaja. Bila sudah diketahui itu mudarat, ya tidak boleh. Makanya aneka ragam khamar itu banyak, ujung-ujungnya mudarat. Entah itu yang diminum, yang diisap, yang disuntikkan, yang dioleskan, yang dipilkan. Nah itu kan benda-benda cara mengkonsumsi, nanti ujung-ujungnya adalah menimbulkan kemudaratan, itu tidak boleh. Nanti nama bendanya ya reno-reno, nama bendanya reno, diberi merek A, diberi merek B, diberi merek C. Nah seperti itu. Kalau apa lagi? Karena apa yang ada, apa yang disebutkan tadi secara penyelidikan memang membahayakan, dan pasok bahan itu rasanya beda-beda. Nanti bila sudah masuk pabrik, diolah, diedarkan, nanti rasanya bodoh. Kenapa? Karena di situ ada saus atau arak Cina, disemprotkan ses, nanti apapun rasa bahan baku ketika masuk, ketika sudah disemprot nanti rasanya bodoh. Itu adalah arak. Itu ngombe setengah gelas secara teori hidup mati mati. Secara teori hidup mati loh ya. Bukan meramal mati, tapi secara teori hidup mati ngombe segelas-gelas mati. Lah titik rasanya enak jereke ngono, jereke. Makanya bila sudah jelas namanya khamar, sedikitnya itu sudah haram. Allah apa lagi? Berikutnya kita masuk pada materi kedua dari Kitabul Hajj. Judul yang kita kaji kali ini adalah Hajjus Sabiyyi, Hajjus Sabiyyi wal Abdi. Hajinya balita dan hajinya budak. Balita adalah anak turun yang mereka itu belum balik. Standar balik di dalam sholat 10, 7 sudah diajari, sebelumnya persiapan. Sementara sholat itu kewajiban Islam zahir sing paling gede. Bila 10 tahun kok belum sholat, pukul. Artinya mereka sudah kena kewajiban. Apakah mesti dipukul? Ya relatif. Tapi itu sudah punya kewajiban. Bila terjadi pelanggaran sudah kena pukulan, punya makna sudah kena sanksi. Maka haji pun juga diikutkan ke situ. Maka dikatakan hajinya yang sudah balik ya 10 tahun.
mengikuti sholat, karena hukum aula, fikul aula, pemahaman lebih-lebih. Bagaimana hajinya anak kecil? Demikian juga al-abdu, budak. Budak itu apa? Manusia hilang kemerdekaan, kelasnya harta. Itu budak. Manusia hilang kemerdekaan, kelasnya itu adalah kelasnya harta. Itu namanya budak. Adapun sebab perbudakan apa? Kalau gaya jahiliyah, perbudakan gaya jahiliyah, yaitu berlaku hukum rimba, sapa sing kuat menindas kepada yang lemah. Suku A kuat menyerang suku B, akhirnya suku B kalah. Laki-laki yang bahaya mungkin dibunuh, sisanya perempuan anak-anak dikuasai, entah dimanfaatkan atau diperjualbelikan, hartanya dikuasai. Itu gaya jahiliyah, itu haram. Kalau gaya Islam banyak. Satu, di masyarakat ada pasar budak, orang Islam beli dengan hartanya boleh. Atau masih ada budak, akhirnya ada hibah atau tukar menukar atau warisan. Atau dalam kasus peperangan wong kafir kalah, akhirnya diputuskan sebagai budak, nggak mau menghamba kepada Allah, jadi hamba orang yang mau menghamba kepada Allah, gitu istilahnya. Kemudian Islam menganjurkan bila punya budak ada gejala kebaikan atau keislaman, maka yang paling bagus merdekakan. Termasuk fungsi zakat bisa untuk membeli budak-budak yang berislam untuk dimerdekakan, atau mereka dimukatabkan di daftar merdeka asalkan bisa menebus sekian-sekian. Itu sekilas mengenal budak. Bagaimana hajinya balita bagi hajinya budak? Dikatakan di sini, mulai mengatakan la yajibu, tidak wajib al hajju haji ala sobiyi, kepada balita, wal majnun, orang gila. Pesan Nabi SAW, rufi'al qalam an thalathatin, pena diangkat dari tiga orang ini nggak dicatat, berarti nggak kena kewajiban karena nggak dituntut. Kenapa? Catatannya reneh. Kenapa? Memang nggak dicatat. Satu, anil majnun, orang gila, kata yafiqah, sampai pulih sembuh. Yang kedua, wa anin naim, dari orang tidur, kata yastai, kita sampai bangun. Nek bangun nanti baru wajib. Bangun belum sholat ya harus sholat ketika bangun. Pas tidurnya nggak wajib. Yang ketiga, wa anis sobi, dari balita, kata yahtalima, sampai dewasa balik. Itu hadisnya sudah kita bahas sebelumnya. Demikian juga wala yajibu an al-abdi, haji tidak wajib kepada budak. Li'anna ghairu mustati, karena dia enggak mampu. Kenapa dikatakan enggak mampu? Lin shighalihi bi khidmati sayyidih, karena sibuk melayani tuannya. Di balik itu memang kelasnya harta. Itu secara tuntutan kewajiban kepada mereka enggak diwajibkan. Kenapa? Belum tiba saatnya. Tetapi bila kenyataannya mereka juga haji, banyak dijak haji, budaknya dijak haji, gimana? Dikatakan di sini wa idza hajjaz sabiyyu, ketika bayi itu haji, tentunya ya diajak oleh keluarganya. Awil abdu, atau budak, ya mungkin diajak oleh majikannya.
maka sahha hajjuma, sah haji keduanya, berarti berpahala. Cuma wala yujihuma, belum menggugurkan buat keduanya anil faridah, dari wajibnya idza balagha, ketika balik as-sabiyu, si bayi, au u'tiqa abdu, atau dimerdekakan si budak. Dhisik cilik haji, dewasanya gimana? Ya wajib haji, karena hajimu dhisik itu belum wajib. Wajibnya haji kepada yang balik, kamu belum. Demikian juga budak, di masa budak dulu haji, ketika merdeka dia dituntut untuk haji ketika mampu. Asalkan sudah haji, hajimu kan belum diwajibkan. Sekarang kamu merdeka baru sekarang. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna imra'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan, rafa'at, dia mengangkat ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sobian, seorang balita. Pakola, dia mengatakan, aliyata hajjun, apakah untuk bayi ini ada haji? Artinya haji boleh. Kalau naam, iya, walaka hajjun, buat kamu ada pahala. Tapi nanti apabila sudah balik masih punya kewajiban haji, belum terwakili ketika hajinya masih balita. Rawahu Muslim. Wa anhu, dan darinya juga qala dawuh an Nabi sallam, ayyum masabin hajja, mana balita dia berhaji, summa balagha, kemudian akhirnya dia masuk masa balik, fa alaihi hajjatun ukhra, dia wajib melaksanakan haji yang lain. Wa ayyuma abdun, dan mana budak haji summa untiqa, lalu dimerdekakan, fa'alaihi, maka wajib kepadanya hajjatun ukhra, haji di kesempatan yang lainnya. Kemudian insyaallah kita tambah satu judul lagi, mahya al istita'ah, apa kriteria mampu, karena hadisnya adalah liman istata'a ilaihi sabila, haji diwajibkan kepada orang yang mampu menempuh perjalanannya. Al-istita'ah tatahaqaqu, kata mampu terrealisir, apa saja unsur mampu? Satu, bisihah, wong sehat. Lek enggak sehat berarti enggak masuk kategori mampu. Tanda mampu pertama apa? Sehat. Wa milki ma yakfi, dan punya modal yang mencukupinya, li zihabihi wa iyabihi, keberangkatannya dan kepulangannya. Wa fadilan, dan juga masih ada sisa an hajatihi, di luar kebutuhannya, wa hajatiman, dan kebutuhan orang yang talzamuhu nafaqatu, wajib untuk diberi nafkah. Berarti biaya budal duwe, biaya mulih duwe, sing nek ngomah ditinggal nih, bila itu kewajibannya, mereka juga ada nafkah selama ditinggal. Itu masuk kategori mampu. Kemudian tanda yang ketiga mampu adalah bi amnit thariq, perjalanannya lancar, aman. Amma siratul syekh, adapun persyaratan harus sehat. Oleh hadis Ibnu Abbas, bagaimana dalilnya hadis Ibnu Abbas berikut, anam ra'atan min Khos'am, qalat, ada perempuan dari Khos'am, dia matur, ya Rasulullah SAW, inna abi, sungguhnya bapakku, atrokatu, telah menjumpai kepadanya faridatullah, kewajiban dari Allah, fil haji, untuk haji. Tetapi kondisi bapakku syekhon kabiron, sudah tua renta, la yastati'u ayastawiya, enggak mampu
untuk bisa duduk ala rahilah di atas kendaraan. Apa aku suanahu, apakah boleh saya menghajikannya? Kalau jawabnya khuji anhu, ya kamu hajikan. Tapi syaratnya yang menghajikan harus sudah haji duluan. Ini menunjukkan sihat itu harus ketika nggak mampu menempuh jalan, nggak masuk kategori mampu. Wa amma milkum ma yakfih fadilan an hajati wa hajati man talzamuhu nafaqatu. Adapun dalil harus memiliki modal untuk kecukupan dia berangkat pulangnya dan masih ada sisa untuk kebutuhan orang yang ditanggung nafkahnya. Mana dalilnya? Oleh karena sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i isman ayyudayya man yakut. Cukuplah seseorang itu memikul dosa ketika dia menelantarkan orang yang ia tanggung makannya. Seorang bapak memberikan nafkah makan untuk istrinya, anak-anaknya, dan siapa ditanggung. Ternyata tinggal pergi haji, keluarganya nggak ada makannya, akhirnya mereka kelaparan, atau ada yang mati, atau harus ada yang ngemis-ngemis, ada juga yang mencuri. Nah, itu tidak boleh. Wa mastiratul amni, adapun syarat aman, fali anna ijabal haji, maka karena wajibnya haji ma'a adami dzalika dharor, dengan tidak adanya kemudharatan. Wa wa man syar'an, memang itu ketetapan syar'i. Kemudharatan memang enggak boleh. Kalau ada berarti ya di luar dari kewajibannya. Itu yang kita kaji kesempatan kali ini. Pertama tentang seluk-beluk pasar, yang kedua mengangsur pembahasan poin demi poin masalah urusan haji. Untuk berikutnya insya Allah kita kaji menyusul, ditanggapi, disilakan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.